Kali ini kita belajar tentang metode ilmiah. Metode ilmiah adalah langkah-langkah yang digunakan ilmuwan untuk menyelesaikan masalah atau untuk mempelajari gejala alam. Seperti kita tahu bahwa ternyata corona disebabkan oleh virus, bukan oleh bakteri. Berarti ada ilmuwan yang sudah melakukan langkah-langkah atau metode ilmiah dalam mengetahui hal tersebut. Sebenarnya metode ilmiah ini juga sering kita lakukan di keseharian. Nah, bagaimana langkah-langkahnya? Yang pertama adalah melakukan observasi. Observasi adalah pengamatan di sekitar. Biasanya observasi ini akan menimbulkan masalah. Jadi tahap yang kedua adalah membuat rumusan masalah. Contoh sederhananya, misalkan kita sedang bermain WhatsApp, kemudian kita berkirim pesan dengan teman. Ternyata tiba-tiba tidak bisa kirim pesan WhatsApp. Jadi ternyata tidak bisa kirim WhatsApp. Nah, kemudian kita jadi bertanya-tanya, mengapa tidak bisa kirim pesan WhatsApp? Nah, apakah paket data saya habis? Ataukah tidak ada sinyal? Ataukah memang WhatsApp-nya yang error? Jadi yang kedua adalah membuat rumusan masalah. Kemudian yang ketiga adalah membuat hipotesis. Hipotesis adalah dugaan sementara. Jadi kita menduga-duga. Kira-kira kenapa ya? Apakah memang WA yang error? Atau memang paket data yang habis? Atau memang sinyal yang jelek? Kemudian kalian berpikir bahwa, mungkin paket data saya habis karena sudah waktunya untuk mengisi lagi. Jadi hipotesis atau dugaan sementara biasanya berisi jawaban atas rumusan masalah. Jadi rumusan masalah ini biasanya dalam bentuk kalimat tanya, dan hipotesis adalah bentuk jawaban atau dugaan sementara dari rumusan masalah yang sudah kita buat sebelumnya. Jadi mungkin paket data saya habis. Tapi hipotesis ini bisa saja ada beberapa hipotesis ya, tidak hanya satu hipotesis, tidak hanya satu dugaan. Nah, kemudian yang keempat, kita akan melakukan percobaan. Kalau di ilmiah ini melakukan percobaan atau eksperimen. Jadi di sini kita bisa melakukan percobaan, misalkan tanya temannya. Misalkan kita melakukan percobaan berupa cek paket data. Kemudian setelah kita cek paket datanya, ternyata ada jawabannya. Ternyata memang hari ini adalah batas masa berlaku data tersebut. Nah, tahap yang kelima adalah melakukan analisis data. Ternyata setelah kita cek, kita analisis, ternyata data saya memang sudah habis. Nah, setelah kita melakukan analisis, maka kita dapat membuat kesimpulan. Buat kesimpulan apa? Bahwa ternyata paket data saya memang habis. Ini adalah contoh sederhana di kehidupan sehari-hari. Nah, bagaimana kalau metode ilmiah pada permasalahan biologi? Nah, misalkan di rumah kita mengamati ternyata tanaman yang diletakkan di bawah atap
dan yang tidak diletakkan di bawah atap punya tinggi yang berbeda. Kan yang di bawah atap ternyata lebih tinggi. Nah, ini adalah observasi yang sedang kita lakukan. Misalkan ini atapnya. Nah, ini adalah observasi yang kita lakukan. Kemudian kita membuat rumusan masalah. Rumusan masalahnya, apakah cahaya berpengaruh terhadap tinggi tanaman? Jadi kalau kalian perhatikan, yang namanya rumusan masalah itu selalu dalam bentuk kalimat tanya. Kemudian yang kedua adalah membuat hipotesis atau dugaan sementara. Kalau hipotesis berarti kalimatnya adalah jawaban sementara atas rumusan masalah. Misalkan kita jawab, ya, cahaya berpengaruh terhadap tinggi tanaman. Nah, supaya kita tahu apakah benar-benar cahaya berpengaruh terhadap tinggi tanaman, kita melakukan eksperimen. Nah, eksperimennya kita harus membuat segala macam hal selain cahaya itu sama, supaya tidak ada faktor lain yang ternyata berpengaruh juga. Jadi, kalau kita punya tanah dari lahan X, maka yang ini juga dari lahan X. Kemudian kalau kita beri pupuk kandang, maka yang ini juga kita beri pupuk kandang. Kalau kita menggunakan bibit dengan kualitas yang sama baiknya, ini juga harus sama baiknya. Kalau kita siram 2 kali, berarti yang ini juga siram 2 kali, alias semuanya sama, kecuali cahayanya. Jadi di tanaman yang ini kita beri cahaya, yang ini kita tutup supaya cahayanya terhambat masuk. Nah, jadi ternyata dalam rancang percobaan ini ada beberapa variabel yang kita pelajari. Ada variabel kontrol. Variabel kontrol ini digunakan untuk mengontrol. Jadi yang sama, yang dibuat sama, itu adalah variabel kontrol. Jadi tadi contohnya adalah air, penyiramannya 2 kali, pupuknya sama-sama pupuk kandang, tanahnya juga kualitasnya sama, bibitnya juga sama. Kemudian ada variabel yang kedua, ada variabel bebas. Variabel bebas adalah variabel yang dibuat berbeda atau yang kita mau tahu efeknya. Jadi harus beda. Kalau cahayanya sama-sama diberi cahaya, kita tidak akan tahu apakah cahaya berpengaruh atau tidak. Supaya kita tahu apakah cahaya berpengaruh, maka kita buat beda. Satu diberi cahaya, satu tidak. Maka itu disebut variabel bebas. Nah, ada satu variabel lagi adalah variabel terikat. Variabel terikat ini adalah yang ingin kita ukur. Jadi, tadi ini berarti contohnya cahaya. Yang ingin kita ukur, contohnya adalah tinggi tanaman. Nah, setelah merancang percobaan ini, kemudian kita melakukan analisis. Ternyata tanaman yang ada di dalam kotak ini tumbuhnya lebih tinggi daripada tanaman yang terkena cahaya. Jadi kita bisa tahu bahwa ternyata cahaya berpengaruh terhadap tinggi tanaman. Jadi tanaman yang diberi cahaya justru pertumbuhannya atau tingginya itu lebih lambat, jadi pendek. Nah, langkah-langkah ini adalah metode ilmiah.